Netizen, saya orang waras, saya punya keyakinan besar 1.000.000% bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah asli. Kalau sampai ijazah Bapak Jokowi palsu, saya berjanji akan nelan panci satu pabrik ke dalam perut saya. Nih pancinya seperti ini. Nih, kalau sampai ijazahnya Bapak Jokowi palsu, saya akan telan panci ini satu pabrik. Oke, Bapak Jokowi, saya minta tolong laporan Bapak yang ada di Polda Metro Jaya itu jangan dicabut, Pak. Pak Jokowi, kalau memang Bapak Jokowi terpaksa harus mencabut laporan yang di Polda Metro Jaya, saya berjanji saya akan minggat dari negara yang saya cintai ini, Pak. Sudah di-spill apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, agak kenal, kapan pernah bertemu, bahkan saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi bersilaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Kalau saya sih senyum aja dan biar publik menilai, apalagi kemarin KPU sudah juga memberikan bukti kepada kami ijazah yang digunakan, salinan ijazah yang digunakan itu sama dengan kami teliti, berarti udah palsu, 99,9% palsu, mau apa lagi gitu loh. Ayo, siapa yang kemarin mau makan panci satu pabrik kalau Pak Jokowi mencabut laporannya di Polda Metro Jaya? Ayo, siapa yang mau makan panci? Udah saya siapin pancinya nih, ayo. Makan nih, makan pancinya. Jangan ngomong doang, nih, makan pancinya. Pak Jokowi sudah resmi mencabut laporannya di Polda Metro Jaya. Ayo para termul, nih, makan pancinya nih, ayo, makan pancinya. Oke, begitu saja. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita lihat banyak sekali relawan Jokowi atau pendukung Jokowi garis keras alias termul ya, di sosial media harus ketar-ketir dan merasa panik di mana banyak sekali fakta-fakta baru yang akhirnya terungkap, dan apalagi Jokowi memutuskan mencabut laporan yaitu terhadap Roy Suryo dan Rismond beserta Dr. Tifa, yaitu pencemaran nama baik terkait polemik ijazah palsu. Nah, ada termul di sosial media yang dulu ya kita dengar sempat viral videonya akan memakan panci ya jika Jokowi mencabut gugatan terhadap Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa. Nah, sampai pada akhirnya pun ya, orang ini yaitu pemuja Jokowi garis keras menjadi bulan-bulanan netizen di sosial media. Pak Jokowi, kalau memang Bapak Jokowi terpaksa harus mencabut laporan yang di Polda Metro Jaya, saya berjanji saya akan minggat dari negara yang saya cintai ini, Pak. Enak aja main minggat-minggat nggak tanggung jawab ya. Buktiin dulu janjimu kek yang katanya mau nelen panci sepabrik. Kalau memang ternyata ijazah Jokowi palsu ya. Ya, nih barangkali kakek lupa omongan kakek ini. Saya ingetin ya kek ya. Kalau sampai ijazahnya Bapak Jokowi palsu, saya akan telan panci ini satu pabrik. Hah, jadi sekarang terbukti ya, Jokowi malah mencabut laporannya. Kenapa? Takut ya. Ternyata KPU memberikan salinan ijazah palsunya. Sama persis seperti yang Roy CS tunjukkan ya. Jadi ternyata palsu dong ya. Nah sekarang kakek monggo ya, buktikan ya janjinya kakek ya, sesuai dengan omongannya kakek, cangkem kakek yang katanya mau nelan panci sepabrik jika ijazah Jokowi palsu ya. Monggo telan sekarang juga ya panci sepabrik. Habis itu sudah kakek pergi yang jauh gitu ya, dan gak usah kembali. Dan buat Pak Prabowo yang kemarin katanya ditemui Jokowi yang entahlah apa tujuannya ya. Tapi jika itu berhubungan dengan masalah ijazahnya ya, lebih baik Bapak nggak usah ikut campur ya. Biarkan saja itu sih deritanya ya, karena nggak jujur ya. Bapak urusin aja masalah yang lebih penting ya. Masih banyak masalah yang lebih penting ketimbang ngurusin ijazahnya Mulyono. Juga Pak Prabowo nggak usah merasa berhutang budi kepada Jokowi atas kemenangan Pilpres kemarin ya Pak.
inget ya Pak ya, Pilpres tahun 2019 ya, Bapak sebenarnya menang ya, Prabowo yang unggul ya. Nah, kita semua udah pada tahu ya, bukan rahasia lagi ya. Pilpres 2019 itu penuh kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif. Kita semua menyaksikannya di tayangan televisi ya. Hasil quick count menunjukkan bahwa Prabowo unggul. Tiba-tiba disulap ya menjadi Jokowi yang unggul. Nah, itulah kalau dari awal sudah tidak jujur ya, semuanya bisa disulap ya. Ijazah disulap ya. Anak bocil yang belum cukup umur disulap oleh pamannya di MK. Jadi, kemenangan Prabowo di Pilpres kemarin itu adalah sebagai pengganti kemenangan Prabowo di Pilpres tahun 2019 yang sudah dicurangi ya. Jadi ya sudah impas ya. Oh iya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada para pejuang kebenaran ya. Roy Suryo, Rismon, Bambang Tri, Dr. Tifa, dan para pejuang-pejuang kebenaran, pejuang keadilan ya. Kalian luar biasa. Bravo. Nah, apalagi ya ada berita terbaru yaitu pakar minta Prabowo bentuk tim independen teliti ijazah Jokowi uji kertas hingga tinta. Nah, ini ada statement dari Guru Besar Universitas Airlangga yaitu Profesor Henry Subiakto. Jadi dia meminta kepada Prabowo supaya ya membentuk tim independen untuk meneliti ijazah Jokowi hingga uji kertas dan tinta. Nah, kalau ini benar-benar disetujui oleh Prabowo, maka polemik ijazah palsu ini bakal tamat ya, bakal selesai. Seperti yang disampaikan oleh relawan Jokowi, polemik ijazah palsu Jokowi ini tidak berkesudahan sehingga memicu perdebatan publik di sosial media. Nah, salah satu untuk menyelesaikan polemik ijazah palsu ini dengan membentuk tim independen untuk meneliti ijazah Jokowi ya, uji kertas hingga tinta. Dan ini seperti yang disebutkan oleh Rismon Sianipar juga. Kalau misalnya polemik ijazah palsu ini tidak diselesaikan ya, kemungkinan ya seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini akan terus berkembang ya setiap hari di sosial media maupun di media mainstream. Jadi masyarakat terus membicarakan kalau tidak ada yaitu penegakan hukum terhadap gugatan ijazah palsu Jokowi ini. Kali ini Termul benar-benar geger otak. Ternyata benar adanya. Ijazah Jokowi palsu. Astaga naga. Nah, ini mapnya resmi KPU ya. Dan meskipun ini kita nggak boleh sebut ya. Oh, ada yang di ijazah yang dipakai di tahun 2019. Tadi saya minta yang 2014 tapi masih dicari karena mungkin sudah terlalu lama, kita maklumi aja. Yang penting mereka sudah menunjukkan etikat baik. Yang pertama ini kita tunggu untuk memberikan yang 2019. Tadi sudah dapat kotaknya Pak ya. Iya. Untuk meminta yang 2014. KPU sendiri tak bisa menolak permintaan mereka berdua karena permintaan itu dilindungi oleh undang-undang, walaupun sebelumnya sempat mengeluarkan keputusan blunder menjaga agar salinan ijazah itu tidak keluar yang akhirnya dicabut. Dan memang Presiden Prabowo sendiri telah menginstruksikan kepada KPU agar tidak menyembunyikan data yang menjadi hak rakyat untuk mengetahuinya. Ini pasti akan menjadi sangat menarik. Nah, dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Ternyata benar kok mereka. Mereka nggak salah. Terbukti. Yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. Yang diberikan oleh KPU adalah sama dengan yang saya teliti atau yang kami teliti. Artinya apa? Ijazah itu 99,9% palsu. Alhamdulillah, betul sekali tadi yang sampaikan. Kemarin siang, sebelum kalau mungkin teman-teman lihat saya teriak-teriak di atas mokom ya, di atas mobil komando ya, di depan KPK. Saya paginya ke KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan akhirnya kami tim mendapat salinan ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo ketika mendaftar untuk menjadi calon presiden di tahun 2019 dan 2014.
berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh teman-teman dari pembela Jokowi, sebetulnya mereka sudah mulai panik. Mereka sudah mulai tidak percaya diri menghadapi proses hukum ini. Sehingga mereka mulai menekan kepolisian supaya segera ditetapkan tersangka teman-teman kami ini. Ini menunjukkan bahwa mereka juga yakin dan percaya bahwa alat bukti yang mereka ajukan itu tidak kuat secara hukum. Baik alat bukti, dokumen ijazah Pak Jokowi yang katanya sudah disita oleh Polda Metro Jaya, termasuk juga ratusan saksi yang katanya sudah diperiksa, ya, ada 500 alat bukti yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Mereka sesungguhnya sampai hari ini sudah kehilangan kepercayaan diri terhadap perkara ini, bahwa perkara ini tidak akan berujung pada penetapan tersangka. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 109 KUHP, perkara ini berdasarkan alat bukti yang kalau tidak kuat, maka harus dihentikan penyidikannya dengan terbit SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Yang alasannya adalah ada beberapa alasan. Satu, perkara tersebut bukan tindak pidana. Yang kedua, alat buktinya tidak cukup. Dan yang ketiga, dihentikan karena kepentingan hukum. Tiga alasan ini menurut kami sangat kuat dalam perkara yang ada di Polda Metro Jaya. Ya, oleh karena itu kami mengharapkan supaya ke depan siapapun pihaknya, mari sama-sama kita hargai proses hukum. Termasuk juga yang terakhir adalah proses yang di Barreskrim. Hari ini proses hukum di Barreskrim dibuka kembali. Ya, karena terhadap ijazah Pak Jokowi itu dihentikan penyelidikannya atau SP2 lidik. Sehingga perkara ini harus dibuka kembali demi hukum. Kenapa? Karena sudah ada alat bukti yang baru berupa salinan resmi dari KPU yang menunjukkan bahwa yang diperiksa oleh Mas Roy Suryo, oleh Bang Lismon Sianifar dan Dr. Tifa itu sesuai dengan yang diunggah oleh Dian Sandi, dan itu sesuai dengan dokumen yang disampaikan KPU. Pokoknya ada yang nyerang Jokowi, Gibran, gue sikat semua. Siapapun, gue sikat. Ya. Saya akan coba tanggapi video Firdaus ya. Firdaus anjing peliharaannya Jokowi ya. Katanya dia adalah pendukungnya Jokowi Dodo, Gibran, Prabowo. Kalau ada yang menyerang Bapak Jokowi, Gibran, katanya saya sikat semuanya. Semuanya saya sikat. Orang masih pakai otorita, saya tidak memakai. Saya juga nggak pakai itu saya. Ya. Kalau menghadapi anjing-anjing peliharaan Jokowi nggak perlu pakai otorita ya. Otorita itu belakangan ya. Saya tergantung lagu ya. Kalau lagu lo lagu pop ya gue ikutin. Kalau lagu lo lagu seriosa ya apa belum buat. Kan ada kata patah. Lo kasih 1, gue kasih lo 3 ya. Anjing peliharaan Joko Widodo yaitu Firdaus. Jangan terlalu besar mulut kamu di media ya. Kalau kamu mampu membela Jokowi ya, kami juga mampu membela orang yang kami dukung ya. Jadi nggak usah besaran mulut kamu ya. Binatang kayak kamu tuh nggak usah terlalu kebanyakan mulut ya. Bukan karena kamu sembunyi di balik keteknya Prabowo atau Jokowi, lantas kami akan merinding-merinding gitu, enggak. Hah? Menghadapi asu kayak kamu tuh enggak ada merinding-merindingnya, Firdaus. Ya. Nah, kalau kamu yang merusak saja, ya, kamu punya tekad, apalagi kami yang membenarkan. Ya. Jangan cuma teriak-teriak seperti anjing sakit aja kok. Ya. Lagi pula Firdaus ya, anjing peliharaan Jokowi. Di sini bukan tempat lo teriak-teriak, ya. Lo adalah pengacara yang gak laku. Lo cuma sampah di negara ini ya. Jadi lo mau sikat, gue juga bisa nyikatin otak lo ya. Emang cuma lo yang jual bacot ya. Jadi itu aja. Firdaus, ada yang ini Pak Jokowi, Gibran saya sikat tidak pakai otorita. Enggak, otorita nggak usah dipakai ya, nggak kepake itu kan tergantung lagu. Kalau lagu lo baik, kami juga baik. Saya pribadi saya baik, apalagi lo tempel-tempel no foto panis di situ ya. Binatang peliharaan Jokowi seperti kamu ini memang harusnya jangan didiamin. Tidak akan saya diamin ya. Emang lo pikir gue akan bilang terima kasih gitu? Apalagi lo tempel-tempel foto abah gue ya. Enggak ya, anjing peliharaan Jokowi, Firdaus ya. Jadi itu aja ya. Kalau mau jual mulut jangan di sini tempatnya. Ini bukan tempatnya Firdaus ya. Kamu bilang apa tadi? Saya ternak Mulyono. Lo salah satu anjing peliharaannya Jokowi ya. Emang lo berani bilang saya anjing peliharaannya Jokowi? Kan tidak. Bagaimana kamu akan jikatin orang mengakui identitas saja kamu nggak berani ya, Firdaus. Di sini bukan tempat kamu jual mulut lah. Kalau kamu sopan, orang juga sopan ya. Kalau menghadapi orang-orang seperti ini rugi buat gue untuk disopanin ya. Karena sopan-sopan juga kan ada tempatnya ya nggak, Bre? Ya nggak, Bre ya. Jadi begitu aja Firdaus. Kalau mau jadi anjing jangan menggonggong di sini tempatnya
ya. Kalau kamu kurang ajar, saya akan balas dengan kekurangan Jan. Karena saya suka membalas kelakuan orang saya. Ya, apalagi kamu tempel-tempelin foto abah saya di situ. Ya, nggak level amat otak kamu. Otak kamu cuma isi kotoran, Firdaus. Ya, paham ya? Saya juga nggak pakai otorita. Saya juga tidak pandang dasi orang. Jangan kamu otak kamu. Ya, tidak saya sontekin. Jokowi aja saya entakin. Ya. Jadi kalau nggak usah main-main kamu, ya. Bukan karena kamu sembunyi di balik ketek Prabowo, lantas kamu menyak-nyak di sini, enggak. Ini negara bukan warisan otak bapak kamu. Jadi kamu ingat itu baik-baik, ya. Kamu sopan, orang lebih sopan. Kalau kamu kurang ajar, kamu kasih 1, saya balas kamu 3, ya. Jadi kamu ingat itu anjing peliharaannya Jokowi, Firdaus, ya. Jadi itu aja. Menjadi asuh yang di sini tempatnya. Enak saya ngeliatnya, ya. Sepertinya cuma otak kamu yang punya mulut di sini. Bangga banget kamu mengaku diri kamu sebagai binatang peliharaannya Jokowi, ya. Cukup lo jadi binatang, ya, karena memang rupanya sama kan. Coba lo ngaca-ngaca tuh Firdaus, kira-kira lo taruh aja tuh anjing di samping lo kacain, kira-kira yang mana tuh yang lebih ini otaknya, otak lo apa otak asu yang di samping lo, ya. Gitu aja. Firdaus. Astagfirullahaladzim, dosa banget gue sama si Firdaus. Tapi mau gimana lagi teman-teman. Dia punya otak. Katanya semua orang yang nyerang Bapak Jokowi saya sikat, nggak pakai otorita. Saya juga nggak pakai otorita, ya. Nggak ada sopan-sopan, ya. Bicara sama binatang peliharaan Jokowi nggak ada sopan, ya. Mahal tuh kata sopan. Ada tempatnya juga kita pakai kata sopan, ya nggak. Jadi itu aja Firdaus, ya. Kalau mau jual mulut di TikTok Firdaus ini, notak lo duluin. Apalagi lo lewat beranda gue, lo pasang-pasang lagi foto abah gue, iya, saya nggak level, ya. Jokowi lo cuma nabut lapak kaki abah gue, paham ya? Bukan karena lo sembunyi di balik keteknya Prabowo lantas mencam-mencam lo, bukan karena Gibran ini sebagai wakil presiden lantas mencam-mencam lo, enggak. Mana kami peduli, saya tidak peduli dasi orang saya, ya. Ini negara bukan warisan otak bapak kamu, paham ya? Jadi nggak usah bawa mulut blocok kamu itu di sini, ya. Intinya, kalian kan penasaran tentang ijazah Jokowi yang kita dapat dari KPU. Nih ya, saya tampilkan ya. Dor. Ini dia ijazahnya. Gimana nih? Menurut kita ijazah ini mirip nggak dengan yang di-upload Dian Sandi Utama? Dari Bang Saud dulu lah, yang baru sekali membahas ijazah di sini. Mirip nggak, Bang? Kalau mata Kamen, saya kan pertama karena pemilik ya. Pemilik kan berarti foto kan. Fotonya agak jauh, tapi walaupun saya nggak mendetail soal bagaimana itu stempel, foto di atas stempel dan seterusnya, itu urusannya Rismon lah ya, sama kawan-kawan. Tapi menarik juga bahwa itu ada di sebelah kanan itu, mengesahkan gitu. Itu legislasi, legalisir. Itu yang nggak ada di tempat Dian Sandi kan? Iya, nggak ada. Yang ini kan? Itu kan nggak ada itu, walaupun nanti saya nggak tahu alasannya ditutup oleh apa gitu. Saya bacakan ya, Dr. Budiadi S. Hut M. AGR SC. Wah, saya nggak tahu tuh. Sesuai dengan aslinya loh. Mengesahkan salinan fotokopi sesuai dengan aslinya Yogyakarta, Dekan. Dr. Budiadi S. Hut M. AGR SC. Ini kenapa kita kasih watermark ya Pak Bonatua ya? Saya jelaskan supaya gambar ini tidak diedit-edit secara sembarangan. Tapi tetap kok, meskipun ada watermark itu, tetap bisa dibaca dengan jelas. Jadi kalaupun ada mengedit-edit bisa tahu dari sumber mana kan gitu. Betul, berarti bukan dapat dari kita kalau tidak ada watermark ini. Jadi kenapa? Apa yang membuat Abang penasaran dengan siapa yang mengesahkan ini? Kalau saya sih simpel aja sebenarnya sih. Kepada yang punya foto itu. Ya apa namanya? Kalau memang ini asli tunjukkan. Kalau palsu akui saja. Kalau palsu akui saja palsu. Ya udah, itu udah selesai. Pak Jokowi maksudnya. Oh iyalah. Kalau asli tunjukkan aslinya. Kalau palsu mengaku saja gitu aja. Itu lebih simpel persoalannya. Iya. Karena kalau memang mengakui, dia akan meringankan hukumannya. Oh, itu pasti. Hakim mengatakan tadinya hukuman mati karena mengakui kesalahannya, akhirnya diringankan jadi umur seumur hidup. Dan konfliknya kayaknya selesai. Iya, selesai. Ya, karena saya juga udah bosan pengen mencari berita tentang yang lain-lain juga. Nanti Sentana dikira media khusus ijazah lagi ya kan? Kan nggak enak. Tapi walaupun itu secara keseluruhan kan sebenarnya ini kan menyangkut harga diri bangsa, bukan soal pribadi. Pak. Betul, setuju saya. Makanya sampai ini selesai kita akan kawal terus, kita gaspol terus. Karena di dalam indeks persepsi korupsi yang dibuat oleh di dunia internasional, salah satu yang dinilai dalam pemberantasan korupsi itu kan perilaku kepemimpinan nasional dan lokal. Inilah kelakuannya. Itu orang dunia pasti tertawa tentang itu. Jadi kalau kita konsis dengan omongan Pak Prabowo yang sudah saya bilang tadi 26 kali bilang berantas korupsi, ini kan perilaku korup. Betul. Ya, walaupun itu masih debatable, apakah nanti itu kapan diakui dan kapan harus dibuktikan, itu nanti silakan aja. Ya, urusan penegakan hukum. Ya. Kalau Pak Bonatua sudah cukupkah? Atau apakah ini sudah kemenangan masyarakat atau gimana? Ya, terima kasih. Saya kan kembali ke tujuannya penelitian. Tujuan penelitian saya adalah melihat implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi.
Ya. Jadi kita lihat bagaimana susahnya mendapatkan ini dulu. Artinya tanda kutip ini bahwa di negara Republik ini keterbukaan informasi publik itu belum, ternyata mungkin boleh dibilang omon-omon ya. Karena ini terbukti ini prosesnya panjang sampai kontroversi penjagalan untuk mendapatkan ini. Iya, sempat dikeluarkan keputusan KPU nomor 731. Yang belum ditarik itu ya. Rame ya. Artinya kenapa? Dari segi kebijakan publik juga sudah dipakai untuk penguasa. Ya. Untuk membatasi hak-hak publik. Dan satu sisi juga ya mungkin masih ada kurangnya juga, yaitu kita kan minta 3. Ternyata yang baru dikasih 2 ya. Ya. Untuk yang ijazah tahun 2014 belum dikasih. Dan kita tunggu KPU jawabannya, karena katanya lagi mencari. Nggak tahu cari di mana, nggak ngerti juga. Memperjelas lagi, ini adalah ijazah yang dipakai oleh Pak Joko Widodo untuk mencalonkan diri jadi presiden di tahun 2019. Iya. Pilpres 2019. Dan yang 14 tidak diberikan kemarin ya? Bukan tidak diberikan, tapi lagi dicari. Lagi dicari. Nggak tahu cari di mana. Ya, sama aja lah. Beda-beda bahasa tuh. Belum diberikan. Oh, sudah tapi belum. Sudah tapi belum. Mungkin nyarinya ke Solo juga. Jadi butuh waktu. Kalau nggak di Solo, padahal dekat Pramuka. Ya, jadi yang 2019 sudah ada, 2014 kita tunggu. Iya. Setelah itu masih perlu nggak yang sebelumnya? Ya harus Harus dong. Jadi Semuanya ngejawab bareng nih. Ya, siapa tahu dan lagi yang menandatangani misalkan bisa jadi. Sekarang Siapa gini, lagi. jangan kita saya tidak ingin dicap sebagai pencari ijazah Jokowi, tidak. Saya aktivis keterbukaan informasi. Ya. Yang kebetulan samplingnya salah satunya Pak Jokowi. Sebenarnya saya juga minta ijazah Gibran, saya juga minta orang-orang yang terindikasi. Ya, beliau juga saya minta. Oh, siapa itu? Pak Iman Raharjo. Pak Iman, katanya kan lagi rame juga beliau, ijazahnya palsu, macam segala dikatain orang ya. Jadi memang saya ingin menguji keterbukaan informasi publik, bukan hanya untuk Pak Jokowi. Saya tidak punya sakit hati ke beliau. Oke. Tapi saya tertarik ke publikannya. Saya ingin ke publikannya yang saya protes. Saya ingin dia transparan, seperti itu. Jadi Kenapa sih tidak bisa dibuka ke publik? iya, seperti ini kan kemarin kita juga minta ya ke PT PGN. PGN. Saya juga minta BUMN. saya juga minta ke Universitas Unpad. Universitas Pajajaran, dan karena sudah melampaui waktu 10 hari, Unpad sudah jawab, minta waktu 7 hari tambahan. Oh, sama kayak KPU. Bahwa Iya. dia dapat doktor di situ maksudnya. S2 dan S3 ya, doktor. Jadi kan saya kan juga doktor. Artinya saya paham, jadi menjadi doktor itu nggak segampang tiba-tiba kemarin langsung tugas akhir. Tukang sapu jadi profesor. Lah, saya hebat nih, nah, ya kan? Artinya kalau menjadi dokter itu Ini kan buku tulisan dia sendiri ya? iya, saya beli ini. Ini katanya data primer ya, ada penerbitnya. Sekalian inilah kalau mau beli nih. Ya, kalau mau Nah. tapi jangan beli di Sentana, saya nggak mau jualan. Kita jualan Jokowi white paper aja, itu juga membantu perjuangan aja. Nah, tapi ada yang menarik, Pak. Tadi saya lihat di sini, di buku ini, tadi barusan lagi break, saya baca. Hebat ya, kata pengantarnya dari Ketua DPD RI, yaitu Lanyala Mahmud Mataliti. Lalu ada dari Menteri Pemuda Olahraga, Zainuddin Amali. Dan dari Ketua MPR RI, Bambang Susatyo. 3 loh kata pengantarnya dari pejabat tinggi negara ini. Ya Allah, itu Bukan, kan bukan, ya. kalau ngasih kasih pengantar kan dia cerita inilah saya Pak begini dibohongin ditipu-tipu segini. Oh iya, Inspiratif katanya. Cuma tanda tangan mau dibikin lagi itu kan. Orang dia Pak Iman ini kan terkenal pembuat skripsi palsu di Pramuka. Ya. Iya, pembuat skripsi namanya Bapak apa nama itu dokter skripsi ya. Ada iya. gelarnya di Pramuka. Iya. Gelar pramuka. Nah, dokter tapi skripsi. yang menarik, ini saya kasih biodatanya Pak Iman Raharjo nih. Ini ada di buku tadi tuh. Saya scan, saya taruh ke sini supaya masyarakat bisa membaca ya. Klaten 15 Juni dan segala macam. Ini kan jelas punya dia. Tapi di bawah riwayat pekerjaan nomor 4 itu. Wirausaha percetakan dan fotokopi 1995 sampai 2015. Kan dia bilang dia 2002 udah meninggalkan Pramuka. Sebelumnya. Nah gini Pak Janes. Saya waktu itu kan pernah berdialog dengan Pak Paiman di Rakyat Bersuara iNews. Iya. Saya bingung. Saya bilang dia punya percetakan di situ 3 kios. Tapi dia membantah langsung di situ saya hanya sampai 2002. Nah ini apakah bisa dikategorikan pembohongan publik? Silakan kalau Anda ada yang pengen melaporkan dia ke kepolisian, saya males. Anda saja yang lapor. Siapa yang lapor? Kau aja yang lapor. Bisa dilapor karena dia sendiri menulis kok. Iya, ini pembohongan publik berarti kan? Autobiografi biasanya orang yang menulis tentang beliau, tentang Jokowi sampai di mana ijazah palsu membohongi Indonesia. Itu biografi dia saya menulis. Tapi ini autobiografi, dia tulis sendiri. Autobiografi. Jadi dia berbohong ya? Bukan biografi. Nah, kembali lagi ke ijazahnya Pak Jokowi ini. Sudahlah Pak Iman segitu aja kita kasih waktu. Jangan lama-lama, ya enggak? Tadi hanya membuktikan bahwa saya nggak ada unsur subjektif ke satu orang ya. Ya, betul. Saya mengejar informasi publiknya. Karena dia pejabat publik. Iya. Wakil Menteri loh. Wakil Menteri. Wah, belum tentu Anda yang menonton bisa bermimpi jadi Wakil Menteri. Iya. Ya kan? Apalagi Anda yang tukang sapu jadi profesor dan jadi Wakil Menteri. Itu impian luar biasa, itu luar biasa nih. Padahal pelangap pelongo. Kembali ke sini tadi ya. Nah, karena kan saya lagi meneliti, ternyata kan di paper saya yang dapat di-download di SSRN, saya menyebutkan ini nih. Ada sumber dari Dian Sandi. Beliau ini mengupload di X ya. Dan ini beredar Twitter ya. Jadi beliau ini pernah bilang ini asli, ya kan, dari aslinya. Belakangan disangkal juga ya di Kompas tidak asli kan gitu kan. Lantas kita dapat ini dari KPU. Ini. Yang ini ya. Clear loh, ini dari KPU resmi ya. Iya. Jadi seperti kata Bang Saud tadi ya,
Kayaknya memang saya yakin ya bahwa perbedaan yang ini dengan yang ini cuma satu, yaitu di stempelnya, di legalisirnya. Mengesahkan. Iya, tapi setelah tadi diskusi dengan Bung Mike ternyata ada juga bedanya ya di bawah ini ya. Ini ada kayak gigitan tikus atau rayap ya. Saya jadi bingung tadi. Yang diupload Dian Sandi itu ada kesan kayak kayak blur apa namanya kayak terkikis. Tolonglah KPU. Saya juga kan malu nanti menunjukkan data seperti ini ke dunia. Kenapa? Nanti saya dibilang bukan data sekunder. Ya. Kalau Dan dibandingkan bilang dengan yang ini. punya KPU palsu. Iya, yang punya KPU yang palsu. Soalnya aslinya tergigit apa itu? Tergigit tikus atau nggak tahu? Ya ini harus saya tanya kenapa kewajiban data Scopus itu adalah uji data. Betul. Jadi kita itu saya menganut filosofi kalau sampah diproses, dianalisa, dia akan menghasilkan lebih banyak sampah lagi. Saya berusaha ini tidak sampah. Yang mana yang sampah yang dua ini saya juga nggak tahu ya. Ya. Yang ini sama yang itu sampah mana? Dua-duanya sampah. Lain lagi. Tapi kan karena ini diberikan lembaga resmi, sampah dari KPU, sampahnya agak harum. Iya, sampahnya. Pusat. Nah, dan kita harus terangkan ya Pak Bonatua ya. Di sini ada beberapa poin yang diputihkan di sini ya. Ditutup seperti nomor itu nomornya nomor siswanya dia ya? Iya, nomor mahasiswanya, tanggal lahir, tanda tangan semua diputihkan karena memang menurut staf KPU itu adalah data pribadi. Jadi nggak apa-apa. Yang penting kita bisa lihat ijazahnya begini. Tapi kan sederhana. Kalau Bung Sandi saja yang di akun dia mengakui ini asli dan sama dengan ini. Ya. Pertanyaan saya, ngapain lagi diblur-blurin? Udah pasti ini. Ya, udah pasti nomornya ini kok. Udah tanda tangannya juga saya timpakan begini sama persis huruf-hurufnya jenis hurufnya. Ya. Tinggal siapa pemirsa yang ingin mencoba print saja ini. Iya. Ambil print yang punya Dian Sandi sebelumnya. Di Terawang aja begini. Terawang ke lampu ya. Iya. Tinggal selesai. Ini kerja Rismon yang sedang ya berlangsung ya. Ya. Sudah. Bang Rismon sedang kerjakan itu. Di buku ini udah semua ada dianalisis. Oh, karena nggak jauh beda Pak ya. Cuma tidak perlu lagi dianalisa, nambah analisa dengan ini. Atau mungkin Rismon agak bikin ada beda-beda lagi, jadi kita bisa bikin jilid 2 buku ini bisa jual. Kalau saya sudah bilang, cuma makanya nanti suatu saat ada persidangan, hakim kan atau polisi, kita lapor lagi, dilanjut laporan itu, polisi akan meminta bukti forensiknya. Oke. Karena udah jelas bukti forensik sampai sekarang belum pernah dihadirkan oleh kepolisian ke muka umum ini buktinya. Makanya Pak Rismon untuk menguji itu sebetulnya harus melalui dengan aslinya forensik. Gitu. Jadi artinya yang diforensik oleh Mabes waktu itu juga yang sejenis ini bukan? Bisa, ya. Tapi boleh. Tapi kan dia mengambil dari UGM, dari Pak. UGM. Jadi tidak mungkin ada legalisirnya. Nah, dari UGM diambil. Di sini ada semua kok. Kita lanjut ya karena tadi Pak Bonatua sudah ngomong soal Dian Sandi. Nah, ini nih kata-katanya Dian Sandi. Ini ada mukanya Pak Bona di mana-mana di akunnya Dian Sandi. Ternyata Dian Sandi sekarang jadi fans Bonatua Silalahi ya. Makasihlah Dian. Jadi kau agak lurus dikit cara berpikirmu sekarang. Ya. Coba kita baca dari yang paling kiri. Bukan dari 2019, tapi memang itu dipakai semenjak maju wali kota Solo tahun 2005. Nah, ini apa ini Pak Saud? Apakah ini apakah boleh dia ngomong seperti ini? Emang dia istrinya Jokowi atau siapanya Jokowi? Oh, dia tahu 2005 pakai itu? Ya, on behalf bisa aja ya, bahwa pada kemudian itu nanti faktanya tidak seperti itu, dia harus bisa menjelaskan. Tetapi ketika seseorang berada dalam posisi dia harus menjelaskan hak-hak publik untuk membuat ijazah ini asli atau tidak itu menjadi clear, itu ya silakan aja, boleh-boleh saja. Tapi yang menarik adalah tahun 2005, berarti kan 2005 Dian Sandi sudah memahami betul kan? Ya. Nah, dia di mana tahun 2005 tuh? Di mana Pak Janes? Tadi Pak Janes saya tahu. Dian Sandi 2005 itu kerjanya apa? 14 tahun silam. Bukan, kalau dia kan kemarin mengakui diambil dari lemari. Ingat gak sih ada ngomong dia dari kamarnya? Oh, dari lemari? Iya, dari lemari. Berarti dia bebas meminta Jokowi dong. Sementara pura-pura aja saya nggak tahu, pura-pura minta maaf sama Jokowi. Ya, biasakan Jokowi itu pemaaf, kata hantu. Aduh. Oke. Jadi saya juga bingung kok dia bisa tahu tahun 2005 itu ya, satu. Nah, yang kedua, katanya ya karena benar sesuai dengan yang saya posting. Nah. Justru itu memberatkan mereka. Mereka ini siapa yang jelas dong, Bang? Selama ini mereka menganggap itu palsu. Siapa yang menganggap itu palsu? Secara pidana mungkin memberatkan maksudnya, bisa diterangkan. Apa artinya memberatkan? Sama Bang Saud. Bang Saud. Ya, yang memberatkan itu kan sesuatu yang mencoba kalau Anda dipanggil oleh seorang penyidik, ketika Anda mulai agak berbelit-belit itu memberatkan kan, capek kan. Padahal sebenarnya kalau dalam peristiwa pidana itu pengakuan nggak penting. Nggak perlu, lu nggak ngaku juga kalau buktinya ada di gua, selesai. Oh, selesai ya? Oh, selesai. Itu biasa itu di KPK itu semua kayak gitu, nggak ada yang ngaku. Tapi masa maling ngaku? Nggak ada. Nah, itu nanti yang akan memberatkan. Jadi persoalannya kembali lagi adalah dalam hal ini teman-teman Rismon atau RR3 itu ya kan, R2T gitu kan, itu kan sebenarnya membuat kasus ini menjadi clear atau blur. Ya. Kalau kita bicara hukum loh ya, ini kan dalam rangka mencari kepastian. Betul. Jadi pertanyaannya siapa yang memberatkan sebenarnya di kasus ini? Oh, berarti ini dong. Ini manusia satu ini dong. Ya, sebenarnya saya malas bikin dia tambah terkenal. Ya kan, 23.000 kali dia posting, tapi yang nge-like cuma berapa tuh? 20 biji. Kalau dapat begini semua begini. Nah,